Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, kenalin saya April Andini dari Kesmas Angkatan 22 dengan NPM 2241011093. Nah, di sini saya akan jelasin hubungan kesehatan mental terhadap kecemasan pada mahasiswa kesehatan masyarakat semester akhir. Menurut Leo 2013, penyusunan skripsi merupakan salah satu syarat utama seorang mahasiswa dinyatakan lulus. Namun kenyataannya masih banyak di berbagai universitas mahasiswa tingkat akhir kesulitan dalam menyelesaikan skripsinya, hingga ada yang mendapatkan peringatan seperti DO karena semesternya telah berakhir. Nah, dari itu semua itu dapat berakibat pada kesehatan mental dari mahasiswa, terutama mahasiswa tingkat akhir. Adapun kecemasan yang timbul ketika mahasiswa memasuki tingkat akhir yaitu adalah kecemasan seminar proposal, kecemasan ketika sidang skripsi, ataupun kecemasan saat bimbingan skripsi. Kesehatan mental merupakan keadaan sejahtera di mana individu mampu mengenali dan mengatasi tekanan hidup yang normal, dapat bekerja secara produktif dan bermanfaat, serta berkontribusi pada komunitas ataupun lingkungannya. Tujuan dari kesehatan mental itu sendiri adalah untuk mewujudkannya manusia yang beradab dan mampu untuk mengatasi segala hambatan dalam hidupnya, sehingga dapat berjalan lancar menurut tujuan manusia itu sendiri diciptakan secara normal. Menurut Mary Johada, orang yang secara sehat mentalnya memiliki karakter utama antara lain: 1. Sikap dan kepribadian yang baik terhadap diri sendiri, yaitu mampu mengenali dirinya dengan baik. 2. Pertumbuhan, perkembangan, dan perwujudan dari dirinya yang baik. 3. Integritas diri meliputi keseimbangan mental, kesatuan pandang, dan ketahanan diri terhadap tekanan-tekanan yang dihadapi. Faktor yang mempengaruhi kesehatan mental, diantaranya ada faktor internal dan juga ada faktor eksternal. Nah, faktor internal ini terdiri dari faktor biologis dan juga faktor psikologis. Faktor biologis merupakan faktor yang memiliki pengaruh secara langsung terhadap kesehatan mental. Di antaranya otak, sistem endokrin, sensorik, genetika, dan kondisi-kondisi ibu selama hamil. Sedangkan faktor psikologis adalah faktor yang memiliki pengaruh langsung terhadap kesehatan mental. Di antaranya pengalaman awal kehidupan, proses pembelajaran, dan kebutuhan. Dan faktor eksternal terdiri dari stratifikasi sosial. Hollinghead dan Redlich menjelaskan bahwa terhadap perbedaan distribusi gangguan mental antara golongan masyarakat yang termasuk dengan sastra sosial tinggi dan rendah. Interaksi sosial. Faris dan Dunham menjelaskan bahwa kualitas interaksi sosial seseorang itu sangat berpengaruh terhadap kesehatan mental. Yang ketiga, keluarga. Keluarga merupakan lingkungan mikrosistem yang menjadi faktor penentu terhadap kepribadian dan kesehatan mental. Yang keempat, itu ada sekolah. Sekolah juga termasuk lingkungan yang turut berpengaruh terhadap perkembangan kesehatan mental seseorang. Menurut dari Muhyani 2012, kecemasan dapat diartikan sebagai suatu keadaan emosional negatif di mana seseorang merasa gelisah atau khawatir terhadap sesuatu yang belum jelas objeknya, yang biasanya ditandai dengan adanya perubahan fisiologis maupun psikologis. Pada konteks pendidikan, kecemasan studi adalah situasi khusus yang merujuk pada kondisi kecemasan yang dialami selama proses studi dan tidak menjadi gangguan kinerja akademik. Apa saja sih yang menjadi faktor yang mempengaruhi kecemasan tersebut? Menurut Jeffrey et al. 2005 mengatakan bahwa kecemasan dapat dipengaruhi oleh 4 faktor. Di antaranya, yang pertama itu adalah faktor sosial lingkungan yang mencakup peristiwa-peristiwa traumatis atau mengancam kurangnya dukungan sosial. Yang kedua, faktor biologis mencakup faktor predisposisi genetis, fungsi neurotransmitter dan abnormalitas dalam keberfungsian otak yang memberi sinyal bahaya dan menghambat tingkah laku repetitif. Yang ketiga, faktor behavioral mencakup penggunaan stimuli yang aversif dan stimuli yang sebelumnya netral, kelegaan terhadap perasaan takut dan cemas,
karena melakukan sejumlah ritual yang dapat menurunkan kecemasan dan menghindari situasi yang menimbulkan kecemasan atau situasi objek yang menimbulkan rasa takut. Yang keempat, faktor kognitif dan emosional. Faktor ini meliputi konflik psikologis yang tidak terselesaikan, pikiran-pikiran yang irasional atau kegagalan dan kesempurnaan, sensitivitas yang berlebih terhadap ancaman dan self-perceiving yang rendah. Pengumpulan data menggunakan metode penelitian dengan kuesioner atau angket secara online. Sasaran atau subjek penelitian ada 22 orang mahasiswa kesehatan masyarakat semester akhir yang sedang masa skripsi, yaitu 63,6% cemas dengan tuntutan dari orang tua untuk lulus tepat waktu, 63,6% cemas dengan pertanyaan kapan wisuda, 63,6% cemas dengan hasil skripsi yang diperoleh, 95,5% cemas dengan faktor kecepatan respon dan dosen pembimbing, cemas akan pencapaian teman yang lebih cepat dalam proses mengerjakan skripsi, dan 86,4% membutuhkan dukungan dari orang terdekat untuk meminimalisirkan rasa kecemasan. 90,9% suasana hati berpengaruh terhadap proses pengerjaan skripsi. 54,5% responden mengalami tingkat kecemasan yang saling berkaitan dengan kesehatan mental. Adapun upaya pencegahan dan upaya pengobatannya, yaitu upaya pencegahan dengan melakukan aktivitas fisik dan tetap aktif secara fisik, membantu orang lain dengan tulus, memelihara pikiran yang positif, memiliki kemampuan untuk mengatasi masalah, mencari bantuan profesional jika diperlukan, dan menjaga hubungan baik dengan orang lain, menjaga kecukupan tidur, dan juga istirahat. Upaya pengobatannya yaitu ada teknik relaksasi, pendekatan kognitif, behavioral atau CBT, terapi musik, terapi akupressur, terapi guide, dan emergi. Dapat disimpulkan bahwa inti dari penelitian ini adalah kesehatan mental memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kecemasan skripsi mahasiswa tingkat akhir. Dengan kata lain, skripsi memiliki hubungan terhadap kesehatan mental. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.